Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar. Kau membuat kami berharga. Engkau mengangkat kami. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. 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 Kita ada dan kita hidup karena anugerah-Nya. Anugerah-Nya melayakkan kita yang tidak layak. Anugerah-Nya menyanggupkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari syukuri anugerah-Nya yang besar. Mari angkat kedua tangan kita dan sama-sama nyanyikan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempersolaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kaulah Tuhan di mata-Mu. Selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempersolaku. Shalom Jemaat RJCC Malang, kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada warga kerajaan Allah di RJCC yang sangat antusias untuk hadir ibadah bersama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan mempercayakan warga kerajaan Allah yang sudah hadir baik untuk ibadah raya maupun ibadah roki atau gereja anak. Kami menghimbau agar setiap warga kerajaan dapat datang 30 menit sebelum ibadah dimulai. Dengan kedatangan lebih awal, Anda dapat memilih tempat duduk dengan lebih nyaman dan turut mendukung kelancaran jalannya ibadah. Dengan penuh sukacita dan hormat, kami menghimbau Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kembali duduk di tempat yang telah disediakan, karena ibadah RJCC akan segera dimulai. Pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati, pikiran, dan diri kita untuk benar-benar fokus dalam beribadah kepada Tuhan. Karena kita beribadah bukan untuk terlihat baik dan menyugup Tuhan, tetapi karena Tuhan telah menyelamatkan kita dari dosa dan kematian kekal. Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan betapa besar kebaikan dan kemurahan-Nya yang telah Dia limpahkan atas setiap kita sepanjang hidup kita.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Aduh, shalom. Yang datang baru 1 orang, 2 orang, shalom. Puji nama Tuhan, datang ke tempat ini dengan hati yang penuh sukacita, amin. Datang dengan hati yang penuh dengan kerinduan kepada Tuhan, amin. Kita percaya bahwa kita datang ke tempat ini ibadah bukan karena kita mau mencari berkat Tuhan, bukan karena kita sekedar ingin rutinitas aja, tapi kita percaya bahwa kita datang ke tempat ini karena kita sudah mendapatkan berkat yang luar biasa, yaitu pengorbanan Tuhan di kayu salib untuk setiap kita, amin. Amin. Kita mau datang, kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi setiap proses hidup kita Tuhan tahu gitu. Tanpa perlu kita ngomong, Tuhan Yesus sudah tahu. Tapi yang Tuhan mau adalah kita tetap datang kepada Dia dengan segenap hati kita, karena pengorbanan Tuhan adalah hal yang paling besar yang kita terima dalam hidup kita, amin. Kita mau datang dengan rasa ucapan syukur karena kita ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau naikkan ucapan syukur kami di hadapan Engkau. Karena begitu besar kasih-Mu akan setiap kami Tuhan. Engkau rela memberikan nyawa-Mu untuk setiap kami. Hal yang gak seharusnya layak kami terima, tapi Engkau layakkan setiap kami untuk menerima Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, teramat baik. Ku mau naikkan pujian, ku naikkan sorak-sorak. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara naikkan pujianmu di hadapan Tuhan. Naikkan sembahmu di hadapan Tuhan, di hadapan Raja, di atas segala Raja. Mulutku penuh dengan nyanyian, hatiku bersorak, hatiku bersuka karena-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang besar. Tiada hentinya ku mengucap syukur, sebab karena anugerah-Mu yang memenuhi hidupku. Haleluya. Haleluya.
untuk kehadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia.
kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Oh, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oh, oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Oh, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oh, yeah. Semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Raya nama Shiki Karana Rayabo. Haleluya. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every. Yes, Lord.
one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Praise the one who said, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, my living. Hallelujah. Hallelujah. Praise the one who said, hallelujah. Oh, you have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Praise the one. Jesus Christ. Oh, hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ. Jesus Christ, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Buat semuanya siap memuji Tuhan lebih lagi, katakan amin. Masih penuh sukacita di tempat ini? Masih penuh sukacita di tempat ini? Siap memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi? Amin. Semua tepuk tangan di atas kepala RGCC. Seindahnya pelangi
RGCC. Menjagaku selamanya, namun kau amen, oh, menjagaku selamanya. Sungguh, sungguhnya kasih-Mu di sepanjang hidupku. Come on, say. Dengan sungguh nyata, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Oh, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sorakan haleluya. Masih penuh dengan sukacita? Masih mau bersorak-sorai buat Tuhan? Masih mau bersorak-sorai buat Tuhan? Ya. Semua joget. Kita mau naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Amin. Hatiku penuh nyanyian. Everybody say. Hatiku. Sekali lagi saya mau dengar dari sisi menyanyi. Say. Hatiku penuh nyanyian. Semua. Hatiku. Woo.
sama-sama berdoa buat adik-adik Rocky. Mari adik-adik Rocky. Adik-adik Rocky silakan maju ke depan, segera yuk berlari. Bapak Ibu tetap berdiri, kita akan berdoa untuk adik-adik Rocky ya. Tetap berdiri kita. Ayo adik-adik Rocky segera go go go. Kita akan berdoa memberkati anak-anak di tempat ini. Bapak Ibu perlu kita ketahui, ini bukan pelayanan kelas 2. Ini pelayanan sama pentingnya seperti kita beribadah. Kalau Bapak Ibu melihat hari ini ada WL yang bernyanyi di tempat ini juga produk Rocky 15 tahun yang lalu ya, benar ya. 15 tahun lalu hari ini bersama-sama tempat ini melayani dengan kita bersama-sama. Amin. Rocky, di mana firman Tuhan berkata, ceritakanlah kebaikan Tuhan kepada anak-anak di meja makan, di tempat kau pergi, dimanapun kau berada, pada saat apapun, ceritakanlah Injil kebaikan Tuhan kepada anak-anak kita. Mari kita berdoa memberkati mereka. Kami mengucap syukur Tuhan buat kehadiran anak-anak di tempat ini. Mereka bukan anak-anak yang mungkin dipandang remeh atau sebelah mata Tuhan, tapi kami percaya mereka ini adalah calon-calon pemimpin yang Tuhan persiapkan. Kami melihat 10, 20, 30 tahun lagi Tuhan, mereka akan dibentuk oleh Tuhan menjadi pemimpin-pemimpin-Mu Tuhan, untuk menggenapi setiap rencana-Mu di muka bumi ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami melihat bagaimana Engkau mengorbankan diri-Mu di kayu salib, menebus setiap dosa kami termasuk anak-anak tempat ini. Biar mereka hari ini Tuhan diingatkan kembali oleh Injil-Mu Tuhan, dikalibrasi lagi hati mereka Tuhan untuk melihat pengorbanan Kristus di kayu salib, mengubahkan hati, menerobos hati mereka sejak mereka masih kecil Tuhan. Kami memberkati guru-guru Rocky yang mengajar, hikmat-Mu juga tercurah. Biarlah Tuhan Injil disampaikan, kabar baik disampaikan, dan biarlah hidup mereka, hati mereka boleh berubah. Terima kasih Tuhan, kami memberkati ibadah ini di dalam nama Yesus. Bagi adik-adik Rocky yang siap beribadah, sama-sama katakan Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom warga kerajaan, sudah saatnya kita memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke nomor rekening gereja, maupun melalui scan QR di aplikasi yang telah tersedia. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan secara cash, dapat mengambil amplop persembahan yang tersedia di meja asar. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita memberi bukan karena kita ingin diberkati, namun karena kita sudah diberkati. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Kami boleh bersyukur Tuhan karena kasih karunia dan damai sejahtera-Mu kami ada di sini. Terima kasih Bapa karena kami hari ini bisa diberikan kembali untuk memberikan persembahan. Kami tahu persembahan yang kami berikan ini bukanlah bentuk dari validasi diri, namun sebagai bentuk kami ucapan syukur kepada Engkau yang telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal bagi kami. Terima kasih Bapa, kiranya persembahan ini dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memberi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua warga kerajaan. Berubahlah menurut pengertianmu, berubahlah karena pembaruan budimu, metamorfo. Ini ditunjukkan dalam kehidupan seorang raja yang gambaran raja Yesus yang kurang sempurna, itu David. Dalam 2 Samuel pasal 9, dia bertanya yang menimbulkan kegemparan, masih adakah orang tinggal daripada keluarga Saul? Aku menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Saudara yang kasih Tuhan, kebiasaan kalau ganti dinasti, dan kita di Indonesia baru saja, yaitu saudaraku, pergantian presiden. Tentu saja ada yang diterima, ada yang tidak dipakai. Itu selalu terjadi. Tetapi di dalam pergantian dinasti kerajaan, yang umum adalah keturunan raja harus dihabiskan sama sekali. Dan kita tahu bagaimana Laksamana Cheng Ho atau Cheng He itu bukan menyebarkan yaitu siar agama atau muhibah bisnis. Menurut keterangan kalau saya pergi ke China diberitahu
Sebetulnya dia mencari seorang anak raja dari keturunan raja yang dulu yang melarikan diri kemungkinan ke Kamboja atau ke Indonesia. Jadi dia kejar sampai di sini. Tetapi saudaraku, this is a new paradigm. Aku tidak menunjukkan hesed, kasih setia karena perjanjian. Karena David punya perjanjian darah dengan Jonathan. Dan kita tahu bagaimana semua keturunan daripada Saul itu habis, saudara. Terakhir kan Isboset. Masih ada karena Siba, seorang hamba daripada Mephiboset, hamba daripada Jonathan. Itu ada Mephiboset. Mephiboset itu menolak kehinaan. Kita harus punya pengharapan bahwa karena ada Roh Kudus kita bisa menolak kehinaan. Dan dia dalam keadaan lumpuh kakinya karena pada waktu melarikan diri dia terjatuh tertimpa oleh inang pengasuhnya dan kedua kakinya lumpuh. Kita tuh seperti Mephiboset yang tidak bisa menolong diri sendiri. Bahkan tidak bisa melarikan diri. Tapi kita punya David di sorga, yaitu Tuhan Yesus. Nah, firman Allah mengatakan, aku menunjukkan kepadanya kasihku. Pada waktu dia bertanya, adakah di sini masih ada anak keturunan Saul? Saya percaya pada saat itu semua jenderal dan pasukan pengaman pengawal daripada raja, mereka sudah nyandang pedangnya. Karena tujuannya biasanya raja yang lain itu membunuh sisa-sisanya. Tapi David menunjukkan ini yang namanya grace. Ini yang namanya anugerah. Hesed itu kasih karena perjanjian. Dan karena itulah kita melihat contoh yang jelas bagaimana bangsa Israel yang tercerai-berai. Itu bisa kembali ke negerinya. Karena janji Tuhan dalam Yeremia pasal 29. Aku tahu rencanaku mengenai kamu, rencana damai sejahtera. Karena itu mari kita tidak lagi berpikir agama. Kita tidak berpikir yaitu penghakiman salah benar. Tetapi terimalah kasih karunia Tuhan. Terimalah anugerah Tuhan. This is the power of the covenant. Dan perjanjian kita lebih kuat. Karena darah Yesus sang putra itu. Karena itu ketahuilah kita Mephiboset itu. Yang akan dibawa. Yaitu diangkat anak oleh Raja Daud. Dalam hal ini King David. Tetapi kalau King David tidak bisa menyembuhkan kaki yang lumpuh itu, Raja Yesus mengangkat segala kelumpuhan dan kelemahan kita. Terimalah berkat hesed dari Tuhan Yesus. Haleluya, warga kerajaan. Amin. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, izinkan saya membacakan satu ayat untuk Bapak Ibu Saudara. Di Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa Tuhan Yesus memang gak akan pernah meninggalkan kita. Itu sudah kebenaran mutlak, itu sudah fakta yang gak perlu lagi kita ragukan lagi gitu. Walaupun terkadang dalam hidup kita, kita gak melihat kebaikan Tuhan gitu. Manusia kan suka gitu ya, kita suka gitu. Terkadang kebaikan Tuhan banyak dalam hidup kita. Tapi ada hal yang selama kita memiliki proses gitu, ternyata oh enggak kok Tuhan meninggalkan aku. Padahal Tuhan enggak pernah sedikit pun meninggalkan kita Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya untuk menikmati anugerah Tuhan. Yaitu menikmati kasih-Nya. Dia mati merelakan hidupnya untuk setiap kita. Itu aja kita masih membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Untuk menyadari bahwa tidak ada di dunia ini yang bisa memberikan kita hal yang paling berharga selain Tuhan Yesus, yaitu hidupnya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku,
Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah kau hampiriku, memelukku dengan cintamu. Sungguh berharga Engkau, Yesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat kakakku, namun hanya meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah kau hampiriku, dengan cintamu. Betapa besar mulia kasih-Mu bagimu Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan, tiada terindah salib-Mu Tuhan, sungguh bagimu Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan, tiada ternilai. Yesus, salib, sungguh bagimu Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan, tiada ternilai. Amin. Sungguh bagimu Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan. Yes, Lord. Bagimu Tuhan, segala, yes Lord, hormat,
oh Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Dari setiap jemaat Tuhan kita datang kepada Tuhan. Kalau barusan kita menyanyikan bahwa salib Tuhan itu begitu tiada bernilai dalam hidup kita. Mari kita cek setiap hati kita. Apakah betul bahwa Yesus benar-benar yang bernilai, yang paling tinggi dalam hidup kita saat ini? Bahwa seringkali mungkin kita mencari hal yang lebih mulia daripada Yesus. Kita mencari kehormatan, kita mencari penerimaan, kita mencari pengakuan, dan semuanya kita kejar dan kita melupakan Yesus. Mari hari ini kita mengakui bersama-sama bahwa kita seringkali tidak setia. Kita seringkali melupakan apa yang sudah Yesus kerjakan di atas kayu salib. Dengan segala kesibukan kita, dengan segala pekerjaan kita, dengan segala apapun yang sedang kita kerjakan, sampai hari ini hati kita seringkali melupakan Tuhan. Kami tahu Tuhan, sekalipun kami gak setia, sekalipun kami selalu menyakiti hati-Mu, Engkau selalu ada beserta dengan kami. Kami mengucap syukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Engkau gak pernah sedikit pun melepaskan kami, meninggalkan kami, tapi Engkau selalu membuka tangan-Mu lebar, menerima kami. Engkau selalu merindukan kami untuk pulang ke dalam pelukan tangan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini. Kami bersyukur kalau kami selalu diingatkan oleh Injil-Mu. Kami boleh tahu bahwa pengorbanan-Mu di atas kayu salib itu sungguh tidak ternilai dalam hidup kami. Itu menyelamatkan kami dari dosa. Itu menghidupkan kami, membangkitkan kami Tuhan. Biarlah hari ini kerinduan kami untuk kami datang kepadamu. Kami rindu belajar akan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu itu yang mengubah hati kami, meneguhkan setiap jalan kami, setiap pikiran kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Tidak ada satupun di sini kami yang mampu mengerti akan firman-Mu, tapi kami bersyukur melalui Kristus mati di atas kayu salib, Yesus mengirim Roh Kudus-Nya sampai detik ini. Kami boleh menikmati, kami boleh mengerti, kami boleh belajar akan firman-Mu, semua karena Roh Kudus. Terima kasih, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di RGCC Rock Generation Community Church. Oke, hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan yang saya beri judul Christ Center Community. Jadi komunitas yang berpusat kepada Kristus. Oke, saya mulai dengan sebuah pembicaraan yang sering kita dengar. Setiap orang pasti suka dengan namanya bertumbuh.
Dan sesuatu yang bertumbuh itu adalah tanda kehidupan. Kalau tidak ada pertumbuhan maka tidak ada kehidupan. Nah, contohnya misalkan di RGCC ini kita ada 2 baby K2 ya. Kiori dan Kimi. Mungkin mereka waktu lahir kecil gitu ya, imut-imut gitu. Nah, jadi Mama Kimi itu senang gitu ya. Udah lahir ini dari perutku. Terus melihat dia bertumbuh, terus ngelihat mungkin dia bisa nangis, terus melakukan aktivitas apapun, terus ngelihat oh rambutnya tambah tebel ya, terus kayak Kiori sekarang bisa nyanyi-nyanyi. Nah, terus melihat terus pertumbuhan itu sesuatu hal yang menyenangkan, menggembirakan. Atau hal yang lain mungkin di sini nggak punya baby gitu, tapi punya bisnis gitu ya. Terus kita pasti senang kalau bisnis kita bertumbuh, semakin melesat, omsetnya naik gitu. Atau aktivitas apa yang sedang kita kerjakan. Misalkan yang lagi suka berolahraga, nah, mungkin kita senang kalau olahraga kita itu menghasilkan sesuatu, mengalami pertumbuhan. Misalkan Kodev yang tiap hari jogging, lari, awalnya cuman keliling Malang, sekarang bisa keliling Malang Surabaya. Enggak ya, bercanda. Jadi mungkin race-nya itu lebih panjang, lebih kuat gitu ya. Nah, semuanya suka dengan namanya pertumbuhan. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan pertumbuhan iman saudara saat ini? Apakah iman kita tuh bertumbuh atau stuck atau malah mati? Nah, identitas kita adalah murid Kristus. Kita sering mendengar hal ini dan kita tidak pernah dipanggil untuk bertumbuh sendiri. Konteks yang tepat bagi setiap pemuritan adalah gereja. Dan kita tidak mungkin mengikut Yesus sendirian. Kita semua dipanggil menjadi murid Kristus yang bertumbuh di dalam komunitas yang berpusat kepada Kristus. Kita akan belajar bersama di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Singkat cerita, Kisah Para Rasul ini ditulis oleh Lukas dan menceritakan sejarah gereja Kristen awal setelah Yesus diangkat ke surga. Nah, Kisah Para Rasul ini menggambarkan tentang pergerakan Kristen melalui pemberitaan Injil. Jadi pada masa itu Injil itu diberitakan, diceritakan, didiskusikan dan bergerak semakin luas melalui pimpinan Roh Kudus. Oke, kita akan membaca ayatnya bersama-sama. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara bisa membaca ayat yang genap seterusnya ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Nah,
supaya kita dapat memahami konteks ayat ini, kan kalau Bapak Ibu Saudara membaca itu ada cerita sebelumnya. Nah, saya ceritakan sedikit. Waktu itu pada hari Pentakosta, para rasul kan dipenuhi Roh Kudus. Nah, terus Petrus menyampaikan khotbah kepada gereja di Yerusalem tentang siapa Yesus, serta kematian dan kebangkitan Kristus bagi orang-orang percaya. Nah, di ayat 41 setelah mendengar khotbah Petrus, jumlah orang-orang yang percaya kepada Kristus bertambah 3.000 jiwa. Coba kita bayangkan 3.000 jiwa itu sedikit atau banyak? Wake ya katanya. Nah, kita tahu bahwa di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 ini orang-orang ini menerima. Mereka percaya. Nah, sebenarnya kita itu harus tahu bagaimana caranya orang-orang ini bisa menerima khotbahnya Petrus, menerima perkataannya Petrus sehingga mereka percaya kepada Kristus. Nah, kalau kita lihat di cerita Petrus waktu berkhotbah, kunci keberhasilannya apa? Apakah mereka melihat Petrus itu seorang pengkhotbah yang menarik? Mungkin Petrus waktu itu khotbahnya lucu. Sekarang semua di sini kalau dengar khotbah yang orangnya suka ngelucu gitu pasti seru ini, nggak bikin ngantuk gitu ya. Terus habis itu pokoknya menyenangkan gitu, ketawa-ketawa. Terus waktu itu khotbahnya Petrus itu ada musik yang luar biasa. Terus fasilitasnya lengkap gitu ya. Kita bayangkan waktu itu Petrus khotbah. Terus mungkin waktu itu Petrus khotbahnya di Hotel Grand Mercure ya, bintang 5 gitu ya, bagus gitu ya. Ya enggak gitu loh. Dan tidak ada satu hal pun yang saya sebutkan tadi itu menjadi alasan keberhasilan pertumbuhan jemaat dalam Kisah Para Rasul 2 ini. Nah, kita akan lihat kunci keberhasilannya itu ada di ayat 47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah. Kalau di terjemahan BIMK, Tuhan memberikan. Jadi mereka bertumbuh karena memiliki satu faktor, yaitu Tuhan. Kalau kita berpikir hari ini, kunci keberhasilan pertumbuhan gereja kita, kita harus dekor ruangan ini lebih bagus lagi. Kalau bisa punya lighting atau sound system yang lebih jedar-jedor misalkan gitu ya. Terus pokoknya penampilannya oke, pokoknya semuanya yang fasilitas apapun yang kita pikirkan harus diperbarui supaya menarik jemaat datang. Tapi kunci keberhasilan pertumbuhan bukan karena Petrus atau rasul yang lain, bukan karena fasilitas apapun, bukan karena tim penjangkauan, tim penginjilannya luar biasa, ini wes kemana-mana, keluar pulau, keluar negeri, semuanya wes pokoknya. Tetapi semata-mata hanya oleh karena anugerahnya melalui pekerjaan Roh Kudus. Dan kita harus menyadari itu, sekalipun itu tidak melupakan apa yang bisa kita berikan yang terbaik untuk gereja kita. Tetapi yang utama bukanlah itu. Yang utama adalah semata-mata karena anugerah Kristus, karena Tuhan melalui pekerjaan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang menggerakkan, memampukan setiap orang agar dapat percaya kepada Kristus, bukan karena hasil usaha manusia. Mengingatkan setiap kita kalau kita berhasil mengajak teman kita, misalkan datang ke gereja gitu aja, datang ke komsel, itu bukan karena kita yang hebat, tapi karena Roh Kudus yang menyentuh hati orang itu.
Nah, kita akan belajar dari cara hidup jemaat yang pertama ini, di mana mereka mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Kita akan belajar, saya bagi menjadi 2 bagian dalam perikop ini. Yang pertama, what, apa yang mereka lakukan, dan yang kedua, why, mengapa mereka melakukannya. Kita langsung aja. Yang pertama, what, apa yang mereka lakukan. Kisah Para Rasul 2 ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kalau kita pelajari, kata bertekun bahasa aslinya adalah proskartereo, yang artinya buanglah sampah pada tempatnya. Biasanya koalek gitu. Tapi ini artinya adalah siap sedia untuk satu hal dan melakukannya terus-menerus. Siapa di sini melakukan sesuatu itu bertekun? Misalkan suka masak, nah, itu pokoknya ready, kalau disuruh masak, wah siap gitu, terus melakukannya terus-menerus gitu. Nah, segala hal yang kita lakukan, hobi kita, kesukaan kita, perlu namanya bertekun. Karena itu waktu mengerjakannya kita perlu terus-menerus, itu perlu konsistensi, perlu disiplin diri. Nah, di perikop ini mereka, orang-orang yang telah percaya kepada Kristus, mereka itu bertekun dalam hal apa saja. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran. Mereka memberikan waktu, bukan menyisihkan waktu ya teman-teman, Bapak Ibu Saudara. Memberikan waktu untuk mempelajari dan merenungkan ajaran para rasul. Nah, ajaran para rasul ini merupakan unsur yang penting karena berkaitan dengan doktrin, dengan kepercayaan kita. Dan kita harus kembali kepada Alkitab untuk memahami kekristenan yang sejati. Jujur aja, kalau ngomong pengajaran, doktrin, kita langsung, aduh, susah ini. Aduh, lemes sih, masih gitu. Tetapi yang dilakukan orang-orang yang percaya ini, mereka memberikan waktu. Mereka sering mendiskusikan Injil. Mungkin kita tuh kalau gitu, saya tiap hari harus datang ke Alimar ya, saya mendiskusikan Injil. Kan katanya harus tekun, memberikan waktu. Kalau gitu saya gak kerja, saya gak jadi ibu rumah tangga, saya gak apa-apa ngapain, pokoknya mendiskusikan. Dimanapun kita berada, kita bisa mendiskusikan Injil. Baik kita bekerja, kita kuliah, mungkin kita lagi masak gitu ya, Butine ya. Butine lagi masak, sambil mendiskusikan Injil dengan Pak Budi, ya, misalkan gitu. Tapi juga hati-hati jangan sampai gosong ya Bu ya. Ayatnya di Efesus 4 ayat 15, terjemahan TSI, dengan begitu kita akan terus bertumbuh dalam ajaran yang benar, yaitu dalam segala hal ke arah Kristus, yang adalah kepala dan selalu saling mengasihi. Nah, banyak gereja saat ini hanya mengajarkan etika dan moralitas, perbuatan baik. Harus lakukan ini, harus lakukan itu. Tidak boleh lakukan ini, tidak boleh lakukan itu. Apakah itu salah? Tidak salah. Tapi kalau tanpa didasari pengajaran yang benar, yaitu berpusat kepada Kristus melalui kematian dan kebangkitannya, maka kita akan salah fokus dan salah tujuan. Jadi etika dan moralitas itu bukan berarti tidak kita lakukan. Tetap kita lakukan, tapi kalau kita nggak punya dasar yang benar, yang berpusat kepada Kristus melalui karyanya di atas kayu salib,
lambat laun kita akan berjalan, goal kita akan salah, langkah kita akan salah. Jadi tanpa pengajaran yang berpusat kepada Injil Yesus Kristus, kita tidak mempunyai standar kebenaran yang jelas dan tidak memiliki kekuatan untuk melakukan kebenaran. Moral dan etika saja tidak bisa mengalahkan kuasa dosa dan kematian. Jadi kalau kita yang penting berbuat baik lah. Aku nggak munafik kayak orang yang di gereja itu datang tapi suka bohong, suka mencuri. Aku nggak munafik seperti itu. Nah sama, kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain dan merasa hidup kita lebih benar, berarti kita masih mementingkan moral dan etika kita. Dan kita harus tahu bahwa sebenarnya hidup kita itu tidak ada yang baik di mata Tuhan. Karena kita manusia berdosa. Dan sekarang kita sama-sama belajar tentang Injil. Kita tahu bahwa masalah yang terbesar kita bukan gak punya duit, gak punya jodoh. Siapa ya? Tunjuk siapa ya? Oh Robert aja, gak punya jodoh gitu ya Robert ya. Atau bisnis tidak lancar, gitu. Waduh, bulan ini suwepi. Tapi masalah terbesar kita adalah dosa. Kita menyadari kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri dengan kemauan, sekalipun kita itu kayak yang penting itu ada rasa mau gitu loh, ada usaha daripada meneng tok, bahasa Indonesianya diam saja. Tapi aku itu loh sih ada usahanya loh. Tapi tetap kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita butuh juru selamat yaitu Yesus Kristus. Nah, ada kabar baik buat setiap kita. Kristus menanggung hukuman kita akibat dosa agar kita menerima anugerah keselamatan. Hanya Yesus yang mampu mematahkan kuasa dosa dan memerdekakan kita. Jadi pengajaran etika saja tidak dapat mencapai hal ini. Jadi mari kita sama-sama kembali kepada pengajaran yang benar, bukan hanya memilih yang enak didengar, yang penting aplikatif, atau memilih langkah praktis atau solusi, tetapi pilihlah pengajaran yang sehat, di mana di dalamnya kita dapat melihat keindahan Kristus. Kita semakin terpesona akan kasih-Nya dan kita semakin terkagum akan karya salib-Nya yang hebat dan ajaib dalam hidup kita. Amin. Oke, yang kedua, kita bertekun dalam persekutuan. Jadi ada kebersamaan dan hubungan yang erat di mana senantiasa saling menopang dan saling membangun dalam kasih Kristus. Jadi orang-orang yang percaya ini juga percaya bahwa mereka sadar mereka nggak bisa bertumbuh sendiri. Mereka membutuhkan orang lain. Namanya aja persekutuan, nggak ada persekutuan sendiri, nggak ada. Persekutuan memerlukan beberapa orang, lebih dari satu. Nah, dalam berkomunitas kita menyadari bahwa kita semuanya adalah orang-orang berdosa yang ada sama-sama diproses dalam proses pengudusan. Dan kita membutuhkan orang lain untuk proses pengudusan kita. Yang paling gampang, siapa di sini yang cepat emosinya sering naik, cepat ngamuk gitu ya. Oh Angga ini paling sabar le Angga ini, gak gampang ngamuk lah Angga ini. Paling sabar wis pokoke. Nah, menjadi sabar itu kita bisa enggak? Kita bertumbuh sendiri, kita enggak berkomunikasi dengan orang, kita enggak punya relationship dengan orang lain, terus kita ngaku-ngaku, aku ini memang sabar. Tidak bisa. Kalau kita makin serupa dengan Kristus,
Ya kita memerlukan orang lain untuk menguduskan setiap kita, memproses setiap kita. Jadi jangan pernah takut masuk komunitas kita, malah semakin aku takutlah masuk komunitas nanti hatiku semakin pahit, semakin ketemu orang-orang yang menjengkelkan. Nah, tapi justru kita masuk dalam komunitas, kita berjumpa dengan orang-orang yang seperti itu, kita menyadari kita pun tidak lebih baik dengan orang yang kita kira itu orang itu menjengkelkan. Saya masih ingat omongannya Kodev, pada waktunya kita memang akan benar-benar menjadi orang-orang yang menjengkelkan. Jadi kita tuh enggak akan selalu baik, benar terus, ada waktunya kita tuh akan menjengkelkan bagi orang lain. Oh ya, mantap ya Mak, mencekno. Jadi kita memerlukan komunitas di mana kita saling menopang, saling membangun di dalam Kristus. Nah ini, kita di dalam komunitas bukan berusaha menjadi selalu baik, harus tampil baik dan takut dilihat lemah. Tapi kita harus jujur satu sama lain akan kelemahan kita. Nah itu pentingnya komunitas, kita bersekutu, dalam komsel kita saling mendoakan. Kita mengakuin kelemahan kita tuh bukan berarti kita tuh berdosa banget ya. Pada apa bahasa Jawane enak, podo dosane kok ngaku-ngaku kamu lebih berdosa. Kita sama-sama berdosa, ngapain kita harus malu dan takut? Justru kita mengakuin kelemahan kita itu kita jujur daripada enggak lah aku ini harus kelihatan oke, baik, kelihatan tampil perfect melayani. Nah saat kita menyadari Injil kita dimampukan untuk merendahkan hati kita satu sama lain dalam persekutuan yang diikat oleh kasih Kristus. Amin. Yang ketiga kita bertekun dalam memecahkan roti. Siapa di sini yang suka makan? Angkat tangan. Oh sedikit ya. Koko Sinyo kayaknya gak suka makan ya, Koko Sinyo ya. Terus yang kedua, siapa di sini yang suka makan bersama? Oh sedikit ya. Suka sendirian berarti ya. Nah ini yang terakhir. Siapa di sini yang suka makan dan gratis tanpa bayar? Oh, suka ya, semuanya suka ya. Tapi ya sedikit yang angkat tangan, tapi banyak yang ketawa ya. Malu ya. Nah, waktu kita membaca ayat ini, memecahkan roti, waduh enak iki, pasti makan-makan iki. Tapi memecahkan roti bukan hanya berkumpul dan makan bersama, tetapi lebih ke perjamuan kudus yang selalu mengingat pengorbanan Kristus. Jadi waktu kita melakukan perjamuan kudus, kita mengingat lagi apa yang sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Dia rela mati menyerahkan nyawanya untuk kita yang posisinya adalah musuh Allah. Yang keempat, kita bertekun dalam berdoa. Saat berdoa dan menyembah Tuhan bukan lagi untuk kepentingan diri sendiri, melainkan untuk kepentingan kerajaan Allah dan kemuliaannya. Injil mengubah cara berdoa kita. Sebelumnya kita berdoa hanya karena transaksional. Kita punya list dari atas sampai bawah. Banyak list doa kita. Kita minta semua list doa kita kepada Tuhan dan menyuruh Tuhan mengabulkan doa kita. Tuhan, meskipun enggak 100 list ini kau kabulkan, paling enggak 1 aja. Tapi tetap kita tuh sering menyuruh Tuhan mengabulkan doa kita. Dan kita fokusnya waktu kita berdoa, kita hanya bingung dengan list doa kita. Kita hanya transaksional sama Tuhan. Nah, setelah mengenal Injil, kita berdoa dengan percaya bahwa kehendak Tuhan yang terbaik. Sekalipun list doa kita tidak dijawab, kita percaya dalam kedaulatannya Tuhan, kita mempercayakan hidup kita. Yesus
mati buat kita, apa yang kita takutkan dalam kehidupan ini, Tuhan itu selalu menyertai apapun yang kita lakukan dan kerjakan. Sekalipun kita belum melihat ada perubahan, ada mungkin bahasanya kita terobosan, mujizat, kita tetap percaya bahwa kedaulatannya Tuhan itu yang terbaik dalam hidup kita. Apapun yang kita terima sampai hari ini, semuanya itu Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Oke, kita masuk bagian yang kedua. Why? Mengapa mereka melakukannya? Jadi mengapa mereka melakukannya itu? Mereka tadi bertekun dalam pengajaran, persekutuan, memecahkan roti dan berdoa. Mengapa mereka melakukannya? Mengapa mereka tetap bertekun? Kan bertekun itu suatu hal yang bukan mudah gitu loh. Itu yang susah, perlu terus-menerus diulang. Mereka gak bosen dah. Nah itu. Misalkan belajar terus pengajaran, bosen. Ketemu terus misalkan sama koluki, ketemu terus, ya bosen loh. Misalkan gitu ya. Bersekutu, ketemu lagi, apa mengalami kebosanan gitu. Kan pertanyaan, mengapa mereka bisa melakukannya terus-menerus? Nah, di Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai 47 itu mereka bertekun dan berkumpul tiap hari dalam bait Allah, dikatakan mereka dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat 47 sambil memuji Allah. Nah, mereka melakukannya dengan gembira sambil memuji Allah. Bahasa aslinya kata gembira adalah agaliasis. Diartikan extreme joy. Sukacita yang luar biasa dari dalam. Jadi mereka mengalami sukacita yang luar biasa karena mereka mengalami Injil. Mereka dapat percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat yang telah menyelamatkan mereka dari dosa dan kematian. Timothy Keller berkata, untuk memuji sesuatu diperlukan objek yang indah. Semakin indah objeknya, maka semakin banyak kegembiraan dalam hati Anda yang keluar. Dan semakin sempurna Anda dapat memujinya. Jadi jemaat yang pertama ini dapat memuji Allah karena memiliki kekaguman terhadap keindahan yang sama, yaitu Kristus. Jadi mereka enggak melihat, waktu mendengar khotbahnya Petrus itu mereka enggak melihat, aku dapat apa ya? Kira-kira aku dapat diberkati apa ya? Kira-kira aku dapat fasilitas apa ya? Kira-kira aku dapat promosi apa ya? Mereka melihat keindahan yang sama, yaitu Kristus. Mereka melihat apa yang telah Kristus lakukan untuk mereka. Mereka melihat kasih-Nya, mereka melihat kesetiaannya, dan mereka melihat karya salib Kristus. Mungkin orang-orang di jemaat pertama dapat memuji Allah seperti ini. Praise the one who was broken for you. Praise the one who was so holy that he would die for sin. Pujilah dia yang hancur untukmu. Pujilah dia yang begitu kudus, namun dia rela mati untuk dosa. Waktu saya merenungkan kalimat ini, kalimat pertama dan kedua itu terlalu kontra buat saya. Waktu kita memuji Tuhan, seharusnya kita memuji Tuhan, wow Tuhan itu hebat, ajaib, perkasa, mulia, agung. Tapi who was broken for you. Justru dia hancur untuk kita. Dan pujilah Tuhan, dia begitu kudus, tapi dia rela mati untuk dosa.
kudus dan dosa itu nggak bisa dijadikan satu. Itu sangat bertolak belakang. Tapi Yesus melakukan semuanya itu untuk kita. Nah, bagaimana dengan setiap kita saat ini? Kita sama-sama seperti orang di jemaat di Kisah Para Rasul itu, mungkin kita mengikuti kelas Exalt, Equip gitu ya, dalam pengajaran, kita dalam komsel, kita bersekutu bersama, kita mendiskusikan Injil, kita saling mendoakan, terus kita juga melakukan perjamuan kudus, dan kita berdoa juga. Nah, apakah yang telah kita lakukan di sini setiap minggu? Apakah kita hanya berkumpul-kumpul, datang, kita beribadah, dan itu menjadi respon kita terhadap sebuah perintah? Aku ya lek minggu datang ya disuruh papa mama, disuruh pacar gitu. Yang nggak punya pacar ya disuruh temannya, misalkan itu. Terus atau respon kita terhadap tugas, wah kita itu warga negara yang baik dong. Kita harus menjadi orang yang beragama. Kalau KTP ku Kristen, ya hari Minggu harus datang ke gereja. Masa di rumah tidur gitu ya. Itu respon kita hanya terhadap tugas. Atau respon kita terhadap tradisi. Ya kalau kita lihat tanggal merah hari Minggu, ya kewajibannya harus ke gereja. Terus misalkan kalau hari Selasa harus komsel. Jadi semuanya itu respon terhadap perintah, tugas atau tradisi. Nah, kita harus menyadari bahwa sekarang kita dapat berkumpul dan bersekutu karena sebagai respon bahwa setiap kita, setiap Anda masing-masing memiliki rasa kagum yang besar terhadap keindahan yang sama. Siapa? Keindahan Kristus. Jadi apa yang mendorong Bapak Ibu Saudara datang ke tempat ini? Betul memang pekerjaan Roh Kudus. Tapi hati kita selalu mencek hati kita. Aku datang beribadah hari ini, aku ingin melihat keindahan Kristus. Aku gak pengen melihat hari ini musiknya, jogetnya, nyanyinya gak boleh fales, harus bener, harus yang apik. Kita punya ekspektasi-ekspektasi yang liar waktu kita datang, kita beribadah di tempat ini. Tapi waktu kita datang beribadah, kita datang bersekutu, kita datang berdoa kepada Tuhan, kita hanya rindu melihat keindahan yang sama, keindahan Kristus, bukan yang lain. Karena Injil, kita dapat bersukacita karena melalui karya salib Kristus kita mendapatkan anugerah dan semakin melihat keindahan Kristus. Karena Injil, kita sadar pentingnya berkomunitas dan kita akan dimampukan selalu untuk bertekun dalam pengajaran dan persekutuan melalui Roh Kudus-Nya. Puji Tuhannya, kita bertumbuh, kita ada dalam komunitas, Tuhan gak pernah meninggalkan kita sendiri. Ada Roh Kudus yang memampukan kita, menyertai kita. Dan karena Injil, kita rela menyerahkan diri untuk dimuridkan ke dalam komunitas dan bertumbuh bersama semakin serupa dengan Kristus. Aplikasi hati. Kita perlu bertobat dari tujuan yang salah dalam berkomunitas. Dalam berkomunitas atau mungkin dalam bergereja, kita seringkali mencari hal-hal di luar Kristus yang hanya untuk memuaskan berhala kita. Seharusnya satu-satunya alasan tujuan kita dalam berkomunitas atau bergereja adalah karena Kristus. Cuman satu yang kita cari, Kristus yang telah rela mati menebus dosa kita.
Kalau kita mencari hal-hal yang lain di luar Kristus, dalam singkat waktu kita berproses, kita akan kecewa. Karena segala sesuatu enggak sesuai dengan kontrol kita, enggak sesuai dengan ekspektasi kita, enggak sesuai dengan keinginan kita. Jadi mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini dan mengkalibrasi hati kita masing-masing. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Seringkali kita mencari hal-hal di luar Kristus dalam gereja atau komunitas. Hal-hal selain Kristus bukan berbicara tentang fasilitas, sound system yang bagus, gedung yang wow, atau kita memilih hamba Tuhannya ini baik loh, seru, hebat gitu ya, diurapi luar biasa. Terus komselnya ini menyenangkan, kita sering hangout keluar gitu. Ataupun kita memilih dalam komunitas, di situ banyak kesempatan untuk melayani. Talentaku, potensiku harus terus diaktifkan. Tapi jika Kristus bukan menjadi tujuan dan bukan Kristus yang diberitakan, maka Anda tidak akan pernah puas berjemaat dalam suatu gereja atau komunitas. Suatu saat Anda akan menemukan hal-hal tadi yang Anda inginkan. Itu jauh lebih baik di gereja atau komunitas lain. Bahkan komunitas lain di luar Kristus. Mungkin fasilitasnya lebih oke. Ini lebih menyenangkan buat saya. Tapi ada satu titik di mana Anda akan dikecewakan dengan hal-hal itu. Tapi melalui Injil, Yesus Kristus mengubah hati kita, mengubah motivasi kita. Kita sadar Yesus menjadi pusat seluruh kehidupan kita, sehingga kita rela menyerahkan diri, bertumbuh dalam iman, dalam komunitas yang benar, yang berpusat kepada Kristus. Hari ini mari kita memandang salib Kristus yang mengingatkan kita apa yang sudah Dia lakukan untuk kita. Kita mampu melihat salib Kristus itu bukan karena kita selalu mengingat-ingat dan gak pernah lupa, tapi Roh Kudus itu senantiasa memimpin kita untuk melihat keindahan Injil. Puji Tuhan. Dan memampukan kita semakin serupa dengannya. Baik dalam gereja, dalam komunitas yang telah Tuhan percayakan pada setiap kita. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Hari ini apa yang Anda cari di komunitas gereja? Apa yang Anda kejar? Apa yang Anda inginkan? Apakah benar-benar Kristus yang Anda cari hari ini? Mari kita sama-sama mengkalibrasi hati kita. Setiap kita memiliki keinginan, ekspektasi. Tapi waktu kita melihat karya salib Kristus, kita bisa melihat bahwa Yesus jauh lebih indah dari setiap keinginan dan ekspektasi kita. Karena setiap keinginan dan ekspektasi kita hanya memberi makan kepada berhala kita. Hanya kepentingan diri kita sendiri saja yang didahulukan. Tapi waktu kita melihat apa yang sudah Yesus lakukan untuk kita, Yesus mati untuk kita ketika kita menjadi musuhnya. Bukan karena kita baik, bukan karena kita sudah pelayanan, bukan karena kita sudah rajin berdoa, beribadah, menabur. Tapi posisinya kita adalah kita musuhnya Allah. Tapi Dia rela hancur untuk hidup kita di atas kayu salib. Biarlah hari ini kita merenungkan dan mengucap syukur atas apa yang sudah Yesus lakukan untuk kita. Amin. Jesus at the center of it all.
Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it always been you, Jesus. Jesus, Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Ooh, Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you and the center of it all. Mari kita responi firman Tuhan, naikkan pujian ini. Jesus be the center of my life. Oh, Jesus be the center of my life. Thank you Jesus. From beginning to the end, it will always be, it always been you, Jesus. Oh, Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, Jesus, you're the center. Everything revolves around you, Jesus. Nothing else, nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, Jesus, you're the center. Oh, everything revolves around you, Jesus, you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's from my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of this church. And every knee will bow, and every tongue will confess you, Jesus. Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. shout His name, Jesus.
Makasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Dan biarlah kami bukan hanya sekedar menjadi pendengar firman-Mu, tapi biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu. Jadikan kami bukan cuma sekedar datang ke gereja, tapi jadikan kami gereja-Mu. Bukan datang sekedar melakukan aktivitas gerejawi, tapi kami menjadi gereja-Mu Tuhan. Menjadi tubuh Kristus-Mu yang menyatakan kemuliaan Tuhan di bumi, di kota ini, di tempat kerja kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Hari ini Tuhan, kami percaya kami meresponi firman Tuhan. Kami tolong kami yang kurang mampu ini, yang tidak bisa, yang tidak setia, yang seringkali lupa. Biarlah anugerah-Mu, kekuatan-Mu itu memampukan kami Tuhan. Dan nama-Mu ditinggikan, biarlah Kristus menjadi pusat dari gereja ini. Gereja yang Tuhan percayakan kepada kami semua di tempat ini. Kristus harus menjadi pusat. Ketika Kristus dikeluarkan dari gereja, maka gereja itu tidak menjadi gereja lagi. Gereja itu hanya menjadi perkumpulan belaka. Tetapi ketika Kristus ditaruh di dalam pusatnya, maka itulah gereja yang Engkau impikan. Dan biarlah kami Tuhan meresponinya. Akhirnya gereja Tuhan, jemaat Tuhan, tubuh Kristus yang dikasih oleh Tuhan, orang-orang kudusnya, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati-Mu dengan berlimpah-limpah. Tuhan mengarahkan wajahnya, menyinari engkau dengan sinar wajahnya, memberikan kepadamu kasih karunia dan anugerah damai sejahtera. Sehingga dengan kasih karunia dan damai sejahtera itu, kamu dapat menjadi berkat, menjadi teladan, menjadi contoh buat orang lain yang ada di sekitarmu. Kamu adalah garam, kamu adalah terang, di mana Kristus dinyatakan melalui kehidupanmu. Dan setiap orang, baik itu di kantor, baik itu di kuliah, di tempat kerja, di sekolah, satu orang dari antara kalian membawa banyak orang datang kepada Kristus. Karena Kristus ada di dalam dirimu adalah pengharapan akan kemuliaan. Dan biarlah ini Tuhan, kami tidak lagi hidup sendiri, tapi kami hidup saling mengasihi, saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lain. Berkat yang melimpah ini turun dari atas, dari Bapa, dari Tuhan Yesus, dari Roh Kudus, sampai selama-lamanya, sampai Ia Sang Kepala Gereja datang kembali menjemput kita, berkumpul bersama-sama dengan kita di langit bumi yang baru. Kami bersyukur dan kami terima berkat Tuhan ini dengan penuh sukacita, dengan penuh gembira. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang percaya bersama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Yes, saya kasih kesempatan Bapak Ibu Saudara untuk bisa berdoa sebentar untuk meresponi firman Tuhan. Iya. Nah, selamat datang buat Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Di RGCC, Rock Generation Community Church. Ya, kami menyambut Bapak Ibu Saudara. Kami punya hashtag di tempat ini adalah Home for the Imperfect, rumah bagi orang-orang yang tidak sempurna, supaya hanya dengan kasih Kristuslah yang akan menyempurnakan kita semua di tempat ini. Jadi tidak ada yang lebih oke, gak ada yang lebih kudus, gak ada yang lebih hebat, karena semuanya tidak sempurna. Tadi sudah dibilang hanya Kristuslah yang sempurna, yang sejati di tempat ini yang akan menyempurnakan kita. Jangan lupa tanggal 8 Desember kita akan Natalan lebih awal di tempat ini. Jangan untuk dirimu sendiri, ceritakan kepada orang lain 8 Desember. Ya, semoga gedungnya cukup ya. Jadi Bapak Ibu Saudara harus mendaftar dulu supaya kita bisa mengatur gedungnya. Karena gedungnya terbatas ya, tempat duduknya terbatas. Kita akan dilayani, kita akan mini concert ya, Christmas concert ya, bersama Undivided ya. Ada 7 orang minus Amos Cahyadi nggak bisa datang ya. Jadi tanggal 8 Desember, bagi Bapak Ibu Saudara juga yang ingin terlibat, ingin menabur, mendukung, mensupport, silakan. Dalam doa juga, dalam dana boleh ya, dalam daya juga boleh, apalagi 3D ya, daya, dana, doa ya, apalagi boleh, silakan.
Jadi kita kasih kesempatan Bapak Ibu Saudara untuk juga terlibat dengan hati yang penuh sukacita. Kenapa? Karena pusatnya Kristus ya, bukan yang lain-lain. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, tetap semangat, tetap sehat, tetap cari jiwa untuk Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.